Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Siti Mukaromah dari S1 Manajemen STMB Bandung. Hari ini kita akan mempelajari tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah usaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian-penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan para rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya, pertama, al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Selanjutnya, Tamkinuddin, yaitu ditegakkannya agama Islam di muka bumi ini. Sesuai dengan Quran Surat Al-Fat ayat 28, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Selanjutnya, Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Selanjutnya, al-barakat atau keberkahan yang melimpah. Selanjutnya, al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan memberinya pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan secara lebih baik. Selanjutnya, al-jannah atau surga. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah darinya. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali asma atau nama-nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan di alam ini. Dengan bekal pengetahuan, kita harus menunjukkan sikap sidik dalam bekerja atau bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela, sabar menerima hukum atau aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah mengajak orang lain mengikuti kebenarannya, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun, hanya menyerukan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ma'rifatullah yang benar harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan sahih yang sudah Allah siapkan agar kita sebagai hambanya memikirkannya. Pertama, dalil nakli. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil nakli. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Maknanya, jika manusia merenungkan apa yang terdapat di dalam alam semesta ini, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil fitrah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang menjelaskan mengenai fitrah manusia. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan alam beserta isinya. Adapun sarana-sarana yang mengantarkan kepada ma'rifatullah, yaitu yang pertama ada akal sehat. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, berpikirlah tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Selanjutnya, para Rasul.
Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya, mereka inilah yang diakui sebagai orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Selanjutnya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenali asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perundungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya sehingga terbukalah jendela untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, serta akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyaksikan dengan seksama pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan menuju ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat qauliyah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 5 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Makkah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya ayat kauniyah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Selanjutnya melalui metode Islam. Yang pertama dengan nakal dan akal. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Yang kedua dengan membenarkan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kesimpulannya adalah ma'rifatullah merupakan pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung. Sedangkan ma'rifat sifat Allah adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.